Bagikan potret berdua, Raisa dan Tasya Farasya seperti saling menguatkan satu sama lainnya ketika rumah tangga mereka sama-sama diguncang prahara. Di puncak karir, keduanya harus menghadapi kenyataan. Pernikahan yang didamba bertahan sepanjang usia, kini berada di ujung tanduk perceraian. Tasya Farasya lebih dulu menggugat cerai sang suami, bahkan belak-belakan mengungkap polemik pernikahan, hingga hanya meminta nafkah sebesar Rp100 saja sebagai bentuk tanggung jawab. Sementara Raisa mengejutkan banyak orang ketika akhirnya melayangkan gugatan cerai terhadap Hamish Daud ke Pengadilan Agama, di mana sidang perdana keduanya akan digelar pada 3 November 2025 mendatang. Memang itu sudah ada. Ada masuk daftarnya itu tanggal 22 kemarin ya. 22 bulan Oktober 2025. Itu perkaranya sudah didaftar, ada di register kami ya. Kalau nama-nama itu yang saudara atau pihak-pihak itu yang saudara sebutkan. Kemudian sidang pertama nanti itu tanggal 3 November. Kami juga pada gugatan kami mengajukan nafkah senilai Rp100 karena mengingat bahwa selama ini Ibu Tasya pun juga merasa tidak ada nafkah selama menikah, sehingga lebih baik kami akan ajukan sebagai bentuk tanggung jawab mantan suami terhadap anak-anaknya saja senilai Rp100. Kalau Rp100 ini pun juga tidak dapat dipenuhi, ya kami juga bingung bagaimana. Ketika dua sosok berparas cantik jelita, tapi harus menghadapi suramnya nasib pernikahan mereka, publik dibuat terpana. Apalagi saat mengenang perjalanan cinta mereka. Kisah Raisa dan Hamish yang bertaut dalam janji suci pernikahan pada 3 September 2017 lalu masih lekat dalam ingatan banyak orang. Sebuah cerita cinta yang bermula dari rekan kerja biasa, lama-lama tumbuh cinta dan hasrat untuk berumah tangga. Saya nikahkan, saya kawinkan engkau dengan putri kandung saya yang bernama Raisa Andriana kepada engkau dengan mas kawin berupa 500 gram logam mulia dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Raisa Andriana binti Ala Nurisan Rahman dengan mas kawin tersebut tunai. Kenalan si Yaya ngerjain soundtrack film Rico Verso. Oke. Jadi kita kenal, cuma itu ya kita profesional atau lewat hello, bye, begitu. Dan itu yang terjadi dalam beberapa tahun berikut. Jadi selalu dalam rangka kerjaan dan ya itulah. Siapa yang naksir duluan? Tunjuk-tunjukkan ya. Satu energi dari Yaya yang saya belum pernah ketemu. Dia tuh ada selalu nge-support semua yang saya pengen jalanin, membuat saya jadi manusia yang lebih baik. Dia sangat percaya, sangat komitmen dengan saya, dan she loves me and like it's the energy yang saya perlu. Dari awal saya bilang, you give me that energy and I'll be unstoppable. Jadi itu kayak itu, dan itu terus nggak pernah ada berhentinya. So dapat support seperti itu dari orang yang saya sayang. Tak sampai setahun setelah Raisa, giliran Tasya Farasya yang melembagakan cinta dengan Ahmad Assegaf pada 18 Februari 2018. Pesta mewah yang digelar beberapa hari berturut-turut sebagai perayaan cinta membawa kisah keduanya mengalir bak di negeri dongeng sana. Apalagi saat mengingat bagaimana sosok Ahmad adalah cinta pertama bagi Tasya Farasya. Jadi aku kayak emang nggak pernah pacaran gitu, Kak. Wah, bener-bener berarti parah banget. Kayak cuman paling ada yang deket-deket tapi nggak yang pacaran kayak orang pacaran yang kayak relationship broken heart gitu tuh nggak ada. Jadi emang ini udah pokoknya seumur hidup deh, Ahmad gitu kan. Terus abis itu udah jadi aku terus aku diem doang, gengsi kan. Kalau kamu udah pernah pacaran sama yang lain? Enggak. Dekat juga dong. Iya, deket-deket. Gitu. Jadi bener-bener ini pacaran yang bener-bener pacaran tuh baru berdua ini? Iya. Wow. Wow, hebat banget. Wow. Wow. Terus di awal pacaran harus LDR berapa lama? 7 tahun. 7 tahun. Wow.
Kuat menjalin hubungan ketika harus terpisah jarak dan LDR 7 tahun lamanya saat pacaran. Pernikahan Tasya dan Ahmad justru berada di ujung tanduk saat pernikahan baru berlangsung 7 tahun. Dan bagi Raisa, ketika rumah tangganya kini juga berada di ujung kehancuran di usia pernikahan yang baru 8 tahun. Banyak orang menghidupkan nostalgia. Bagaimana Raisa dulu begitu yakin dengan sosok Hamish Daud? Bikin lu akhirnya, yaudah nih Hamish nih, apa yang bikin gue kayak, iya nih orang ini. Apa ya, gue ngerasa dia tuh kayak gak omdo gitu loh, Fit. Jadi kayak benar-benar, oke, pokoknya gue suka sama lo, terus gue mau, ini end goal gue. Dari awal udah ngomong gitu? Lumayan dari awal ya. Ini end goals gue, dan ya udah semua tingkah laku dan apa yang dia lakukan tuh ya emang tujuannya untuk membangun rumah tangga sama gue gitu. Jadi kayak keep proving himself. Terus ya udah, kayak mesti mau ngapain? Selama sekitar 7 tahun aku berada di industri ini, nggak pernah yang ngomongin tentang hubunganku. Jadi ini agak aneh sebenarnya. Cuma kalau buat aku, Hamish tuh orangnya dia passionate banget, passionate in what he does, in life, in me, dan dia dari pertama nggak pernah ragu sama aku, jadinya aku juga nggak ada alasan untuk ragu sama dia. Dia dia ngomong dan protective of me, which is what I need. Dan pokoknya gitu. Seperti kisah. Dari cerita cinta hingga karir mereka, Raisa dan Tasya Farasya sama-sama menyita perhatian banyak orang. Soal karir, dua sosok ini tak perlu diragukan taji mereka. Raisa punya suara merdu yang membius penikmat musik di negeri ini. Cetak sejarah, Raisa adalah penyanyi perempuan pertama yang menggelar konser tunggal di GBK. Sementara itu, Tasya Farasya adalah pesohor di bidang kecantikan. Sebuah kesuksesan yang bermula dari sekedar iseng-iseng membuat konten makeup di media sosial di tahun 2017 silam. Kayaknya awalnya tuh aku emang MUA dulu sih. Terus mulai bikin video-video tuh tahun 2017 gitu. Tanpa sengaja sih awalnya cuman kayak buat portofolio MUA aja. Totonya malah banyakan yang lebih antusias nonton videonya. Akhirnya jadi malah shifting ke nge-review produk gitu. Malah jadi stop dandanin orang. Seru aja gitu. Kayak kadang gak nyangka waktu awal-awal kan kita cuma di rumah gitu ya bikin video sendiri. Totonya setelah sering berjalannya waktu, bikin acara beauty class bareng, ternyata yang datang tuh banyak gitu loh, yang antusias tuh banyak. Pas ketemu pas lagi talk show, apalagi kalau acara-acara sekarang kan jadi kerasa banget ya, yang biasanya cuman komen-komen dari sosial media gitu, sekarang nih kayak ketemu langsung gitu. Jadi kadang suka gak nyangka juga, padahal cuman berawal dari bikin video di rumah gitu kan, nge-review make up, tapi bisa banyak orang yang antusias gitu loh ngelihat kita gitu. Paras menawan, kecantikan yang tak dipungkiri, hingga gemilang karir, tak lantas membuat Raisa dan Tasya Farasya mendulang bahagia dalam pernikahan. Saat Tasya dengan gamblang mengungkap berbagai persoalan, termasuk dugaan Ahmad menggelapkan uang perusahaan, cerita Raisa Hamish Daud menyisakan teka-teki di ranah publik. Melihat jejak keduanya di masa lalu, hadir berbagai praduga di masa sekarang. Salah satunya adalah pernyataan Hamish tentang perbedaan usia, hingga sifat Raisa sebagai sosok introvert. Sekarang kan banyak kali ya kalau misalkan cewek-cewek ditanya tentang insecurity gitu. Aku ngerasa semua orang pasti ada sih ya insecurity-nya, dan tiap hari pasti berbeda-beda gitu. Jadi aku merasa daripada aku kayak terlalu fokus untuk aku harus hidup tanpa insecurity selamanya 100% gitu kan nggak mungkin gitu. Jadi aku ngerasa lebih ngebagi-bagi aja gitu. Jadi kayak insecurity aku hari ini apa sih? Aku berusaha benerin atau berusaha atasin yang hari ini dulu. Nanti besok begitu lagi gitu. Banyak banget orang kayak, kok bisa sih kalian berdua ya? Kayak you guys are so different. You guys are so different. I mean, Luna knows me. I mean, it's like, and it's not bad. It's just so different. Kayak tapi yang seru adalah our conversation. You know, apa yang dia lihat dengan apa yang saya lihat, beda. Persepsinya beda. Kalau bahasa Inggris semiotics. Semiotics studies itu kayak sudut pandangnya beda banget.